Kalau untuk imam-imam yang ada imam, minum sehat dan ada kesempatan hingga pada malam hari ini kita bersama-sama yang merangka meningkatkan taklim dan sahabat yang sangat biasa dari masyarakat itu sangat bersama keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah kalian di zaman-zaman kita ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ustaz, kita sudah berada di Indonesia untuk langsung saja kami berikan kesempatan untuk yang harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن بن حسين ثم إلى أرواح سيدنا المحاجر أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي بعلي بن شيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي يحيى بن شرف. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم يعلى درجاتهم الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'd. Segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Kajian kita yang mana minggu lalu kita membahas tentang haji, bagaimana awal mula diperintahkan haji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga perlu diketahui bahwa salat Idul Adha, bahwa Idul Adha banyak orang mengatakan berkaitan dengan haji, sehingga banyak kita salah memahami. Maka dalam hal tersebut kita hanya boleh mengikuti di Arab, berbeda dengan Idul Fitri. Ini banyak nih, ini mau Lebaran nih ada puasa Arafah, ini banyak dipermasalahkan.
Perlu diketahui awal mula daripada perintah haji itu baru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang mana di tahun ke-10. Sedangkan perintah kurban itu sudah Allah perintahkan di tahun ke-4. Jadi tidak berkaitan dengan haji. Tahun ke-4 Allah sudah perintahkan kita berkurban. Haji tahun ke-10 baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana melaksanakannya pertama kali. Masalah puasa Arafah, yang mana seakan-akan puasa Arafah itu berkaitan dengan tempat. Di sana udah wukuf di daerah Arafah, maka namanya puasa Arafah, ini ikuti wukuf. Rasulullah sudah terbiasa puasa 9 Zulhijjah dari semenjak tahun kedua Hijriah. Tidak ada kaitan dengan wukuf di Arafah. Tidak berkaitan. Nah, ini cuman banyak orang yang mana menggembar-gemborkan pakai akal dan logika dia, bukan dengan ilmu. Pakai akal dan logika dia bahwa puasa itu berkaitan dengan tempat. Coba cari di kitab apa satu saja sebutkan ulama yang mengatakan puasa itu berkaitan dengan tempat. Tidak akan kita temukan. Puasa itu berkaitan dengan waktu, bukan dengan tempat. Sebagaimana sholat itu bukan berkaitan dengan tempat, tetapi waktu. Sekarang puasa Arafah tidak berkaitan dengan tempat, tapi waktu. Maknanya apa? Kapan 1 Zulhijjahnya? Sekarang kalau dipaksakan wukuf di Arafah, kita puasa Arafah, berarti kita 1 Zulhijjahnya mau udah kelihatan hilal ataupun belum harus mengikuti daripada Arab Saudi. Misalkan kita nak kelihatan hilal nih, di Saudi udah kelihatan hilal, harus ikut berarti. Atau sebaliknya, kita sudah terlihat hilal, nih, di Saudi belum, besoknya baru terlihat akan hilal. Apakah kita paksakan, 1 Zulhijjahnya besok mengikuti Saudi? Coba pakai akal kita. Makanya ibadah puasa itu, mau puasa sunnah ataupun puasa wajib, itu berkaitan dengan waktu, bukan dengan tempat. Jadi yang menentukan puasa Arafah itu adalah masuknya daripada awal bulan, daripada bulan Zulhijjah. Kalau 1 Zulhijjahnya kita, misalkan kemarin hari Selasa, maka puasa Arafah kita adalah Rabu ini nanti nih. Mau Saudi udah lebaran, masa bodoh. Karena kita berkaitan dengan waktu, bukan dengan tempat. Ini banyak dipahami, membuat orang takut apa? Orang udah lebaran kau puasa. Coba balik, kau orang belum lebaran, kau udah lebaran, haram. Coba balik begitu. Coba balik seperti itu. Nah, ini kan banyak kita dibalik sehingga ada rasa ketakutan. Allah, orang dah lebaran apa kita puasa ni? Ada rasa ketakutan. Coba dibalik. Belum lebaran kau dah lebaran, haram. Makanya banyak orang yang mana menyalahkan daripada orang lain dengan seperti itu. Macam kalau kita Idul Fitri, ada orang lebaran duluan. Lebaran dulu lalu mengatakan apa? Orang dah lebaran kau puasa, haram. Balikkan dia. Orang masih puasa, kau lebaran, haram. Gitu balikkan. Balikkan. Jadi dia pun kalau puasa masih, kau udah lebaran, haram enggak? Begitu kan, banyak orang kita dibuat takut seperti itu, sehingga banyak di antara kita enggan untuk berpuasa karena udah masuk daripada Idul Fitri. Enggan untuk puasa Arafah karena udah masuk Idul Adha. Ini salah dalam memahami.
Maka pentingnya daripada ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu amama al-amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu di depan daripada amal, sedangkan amal ibadah mengikuti daripada ilmu. Setiap ibadah harus dengan ilmu. Apa dasar bahwa puasa itu berkaitan dengan waktu bukan dengan tempat? Di dalam Sahih Muslim, ketika Ummu Fadal, ibu daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, menyuruh pelayannya yang bernama Quraib untuk pergi ke Syam bertemu dengan Muawiyah. Pergi Quraib ini ke Syam. Selesai urusan di Syam, beliau kembali. Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya, kapan berpuasa di Syam? Maka Quraib ini berkata, kami dan penduduk daripada Syam melihat hilal di malam Jum'ah. Malam Jumat. Maka kami berpuasa di hari Jumat. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya, di Madinah kapan? Kami tidak melihat daripada hilal. Maka kami sempurnakan daripada bulan itu menjadi 30 bulan Sya'ban. Maka satu Ramadan yang mana hari Sabtu bukan hari Jumat. Kalau Jumat di Syam. Kata Quraib, kenapa engkau tidak mengikuti di Syam? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kami. Ingat, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah ulamanya para sahabat. Bayangkan, melihat sahabat aja udah mulia. Ini ulamanya para sahabat. Umur masih belasan tahun, ABG. Di zaman kekhalifahan daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas dijadikan penasihat. Kalau zaman sekarang dikatakan staf ahli. Staf ahli khusus. Jadi Sayyidina Umar sering bertanya, bermusyawarah dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bahkan pernah ketika rapat lah kalau kita katakan. Ketika rapat yang mana Sayyidina Abdullah bin Abbas diundang sama Sayyidina Umar. Para sahabat-sahabat senior ini banyak heran, ya Allah, ABG diajak. Ini macam seumur anak aku. Protes kepada Sayyidina Umar. Tersenyum Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya kepada para sahabat-sahabat Nabi, akan ayat Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath. Ada yang tahu di antara kalian makna daripada ayat itu? Semua terdiam, membisu. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Ibnu Abbas, tolong kau jelaskan makna daripada ayat itu. Idza jaa nasrullahi wal fath, telah datang kemenangan untuk Rasulullah ketika Fathul Makkah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu menunjukkan, ya Amirul Mukminin, ayat itu turun sebagai tanda bahwa umur daripada Rasulullah SAW sudah dekat akan ajalnya, akan bertemu dengan Allah. Kenapa? Telah sempurna daripada Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar waktu Fathul Makkah itu turun itu ayat, menangis Sayyidina Abu Bakar. Orang-orang heran, Fathul Makkah dapat menaklukkan Makkah, bergembira. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis, sedih. Ditanya, ya Abu Bakar, kenapa engkau bersedih? Dengan kita telah menaklukkan daripada kota Makkah ini, telah sempurnalah daripada Islam ini. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah akan kembali kepada Allah. Kata Sayyidina Umar, betul apa yang kau jelaskan itu. Terdiam semua sahabat-sahabat Nabi yang sebelumnya meremehkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kenapa? Itu berkat doanya Rasulullah SAW. Karena ketika lahir itu Rasulullah langsung mentahnik daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau sepupu Rasulullah, tapi umurnya jauh. Beliau lahir ketika Rasulullah dan keluarga-keluarganya dan pengikut-pengikutnya kaum muslimin itu diembargo, diasingkan oleh orang-orang Mekah. Ketika itu Sayyidina Abdullah bin Abbas lahir. Rasulullah berkata kepada
pamannya Sayyidina Abbas, kalau lahir daripada anakmu segera bawa kepada aku. Maka begitu lahir langsung dibawa kepada Rasulullah dan langsung ditahnik melalui liur daripada Rasulullah, lidah daripada Rasulullah, mulut daripada Rasulullah. Ini air ludah nih daripada kurma ini bersatu ke dalam mulut daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa nak beruntung Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka beliau fasih, alimnya luar biasa. Ini ulamanya para sahabat. Beliau sampai mengatakan apa? Tidak begitu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kami. Yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kami adalah kalau kami tidak melihat bulan, maka kami akan menyempurnakan daripada bulan itu. Kalau kami melihat daripada hilal itu, baru kami berpuasa. Menunjukkan apa? Bukan berpatokan dengan tempat, tetapi berpatokan dengan waktu. Nah, jadi kita tidak usah bingung. Ini banyak yang propaganda nih. Udah wukuf. Nama puasa Arafah. Ya wukuf di Arafah lah. Baru puasa kita. Besok lebaran, tahu puasa. Haram. Nah, begitu kan orang tuh. Jadi takut orang tuh. Coba balikkan enggak? Belum lebaran, kok lebaran haram enggak tuh? Dibalikkan seperti itu. Biarkan timbulkan rasa takut juga kepada mereka yang suka menyalahkan daripada orang lain. Dan ingat, kita dengan ilmiah, dengan ilmu menjelaskan ini, bukan mengikuti hawa nafsu. Menunjukkan puasa Arafah tidak berkaitan dengan haji. Yang mana perintah haji tahun berapa? Puasa 9 Zulhijjah sudah dilakukan oleh Rasulullah sebelum diperintahkan haji. Dari tahun kedua daripada Hijriah. Perintah kurban di tahun ketiga daripada Hijriah diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Haji tahun 10. Tidak ada hubungannya. Nah, ini banyak kan, apalagi video. Saya baru nerima aja, tadi sore nerima. Saya lihat video, ketawa. Namanya Idul Adha itu berkaitan dengan haji. Maka menentukan 1 Zulhijjah kepada satu tempat saja. Tempat haji di mana? Di Arab Saudi. Maka ketika Arab Saudi menentukan 1 Zulhijjah, seluruh dunia harus mengikutinya. Bayangkan apa nak rusak tuh. Logikanya gini, kita udah kelihatan hilal. Di sana belum. Apakah kita langsung, tak ikut sana ya? Ajaran Rasulullah yang bagaimana? Mengikuti tempat apa waktu? Makanya bahaya pemahaman ini menyesatkan. Kalau berkaitan dengan haji, tinggal disenyumkan saja. Idul Adha tidak berkaitan dengan haji. Ibadah kurban tidak berkaitan dengan haji. Karena kurban sudah Allah perintahkan kepada Rasulullah di tahun ketiga Hijriah. Sedangkan ibadah haji di tahun ke-10 daripada Hijriah. Nah, ini mohon dipahami. Jadi tidak usah ragu lagi nak puasa. Ini puasa ni hari Selasa ke apa? Ini ada lebih degil lagi apa? Dia puasa Selasa. Rebu dia tak nak puasa, tapi lebaran Khamis. Ini mengikuti. Padahal kalau kita ni mengikuti ulul amri sudah aman. Maka para salihin, orang-orang saleh di zaman dahulu, tidak ada menyibukkan diri mereka mengurusi daripada hilal ni. Tidak ada. Baca sirah. Mereka menyerahkan semua kepada ulul amri. Ketika ulul amri mengatakan puasa besok, puasa. Besok lebaran, lebaran besok. Tidak ada. Kami melihat hilal loh. Tidak ada. Mereka serahkan semua kepada ulul amri. Apalagi kita sekarang ini sudah ada ulul amri di setiap daripada negeri. Ini para salih, orang-orang salih begitu, tidak ada menyibukkan dirinya. Dan kita mengikuti ulul amri paling aman dibandingkan mengikuti ormas. Benar. Ormas tidak ada diperintahkan oleh Allah apalagi Rasulullah. Tidak ada. Mau di dalam hadis ataupun dalam Al-Quran. Tetapi mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Rasulullah dan ulul amri, itu ada di dalam Al-Quran. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulul amri minkum. Patuhilah, taatilah Allah dan Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Perintah Allah di dalam Al-Quran. Istilah kalau logikanya nih, kita ni mau makan, dah langsung disajikan, tinggal ambil sendok makan.
atau pakai tangan, ngap, tak perlu masak lagi. Sekarang ribet mana? Mau makan kita masak dulu. Tapi ni masak usut, masak nasi lo, masak sayur lo, kasih garam, kasih bumbu-bumbu. Itu berapa lama tu? Udah berapa lama? Capek tak? Lebih enak mana? Mau makan, udah ada makanan itu. Seperti itu kalau kita mengikuti ulul amri. Dan ingat, ketika salah ulul amri, kita tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Simple, kalau salah, benar-benar nipu ulul amri itu, sebenarnya udah kelihatan hilal, dibilang belum, misal ini, kita tidak berdosa. Tapi kalau mengikuti ormas, salah, hati-hati, kena hisap kita. Allah akan bertanyakan, kenapa kau mengikuti daripada ormas? Aku nak perintahkan ngikuti ormas ini, ormas itu. Yang aku perintahkan ngikuti ulul amri. Siapa ulul amri kau? Ikut. Macam di Kementerian Agama, bukan orang sembarangan. Orang-orang yang mana menentukan daripada hilal itu masuk apa belum, nampak apa belum. Mereka ahli falak, keilmuannya tidak usah diragukan. Orang yang ngaji masih tergagap-gagap, dia pula nak protes. Ini kita harus merenung diri juga, introspeksi diri kita. Dan ana yakin sejahat-jahatnya orang yang ada di Kementerian Agama tidak mungkin berani. Namanya ketika sudah nampak hilal dikatakan belum nampak. Ana berani jamin. Tidak ada yang berani. Gila, siapa yang mau nanggung ratusan juta umat Islam? Siapa yang mau nanggung? Tidak ada yang berani. Maka kita jangan terlalu berprasangka buruk juga. Masalah adil, dia pemimpin apa nak, biarkan urusan dia sama Allah. Sekarang apakah mereka melarang kita untuk melakukan ibadah? Tidak. Masalah dia korupsi, dia zalim, urusan dia sama Allah nanti. Dan nanti di akhirat setiap rakyat akan menuntut daripada dirinya. Tetapi ketika yang mana baik dia suruh, ikuti. Itu perintah Allah. Itu perintah Allah. Dan alhamdulillah, yang mana standar daripada Kementerian Agama, yang mana satu paham dengan madhab yang dianut di Indonesia, yaitu Syafi'i. Standarnya itu standar madhab Syafi'i. Jadi tinggal kita ikuti. Istilah kata orang, tidak perlu nak manjat, nak ngelihat hilal apa, tinggal tunggu dengar umum, dah selesai, dah puasa. Lebaran, enak apa? Ngapa nak diributkan lagi? Jadi ibadah puasa tidak berkaitan dengan tempat, tapi berkaitan dengan waktu. Ada mau bertanya tak? Silakan. Kalau ada mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada ini Ustaz, mengenai hari menyalahkan batin mengenai puasa ataupun lebaran. Untuk menghindari saling menyalahkan, tentu bahwa yang mengatakan bahwa lebaran ini hari ini, lalu yang mengatakan lebaran hari besoknya, tentu punya dalil. Sehingga dengan itu, dengan dalil itu mereka yakin bahwa apa yang dia lakukan adalah benar menurut dia, karena dia punya ilmu berdasarkan dalil. Sehingga fenomena atau mungkin apapun yang saling menyalahkan di antara umat tentu akan tidak terjadi. Sudah, mereka sudah dalil sendiri, dalilnya ada, ini dalilnya ada. Tentu dengan seperti itu akan terjadi suatu adanya kedamaian dalam kita menjalankan ibadah. Seperti halnya kita misalnya untuk NU sama Muhammadiyah, bahwa sering terjadi adanya perbedaan waktu, misalnya lebaran ataupun penggunaan puasa, itu terjadi adanya perbedaan waktu kita. Daripada kita melihat seperti itu, tentu kita masing-masing punya ilmu dan dalil. Sehingga dengan dalil itu dia yakin bahwa apa yang dilakukan adalah benar. Soal mereka melakukan yang lain, dia juga sudah punya dalil bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar. Mungkin itu Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung nih, yang ditanyakan apa? Ditanyakan terkait untuk
tidak ada adanya suatu perbedaan warga. Sekarang gini, yang saya bahas tadi masalah waktu dan tempat. Kalau antara di Indonesia itu perbedaan waktu. Dalam mereka mengukur daripada hisab dengan ru'yah. Saya tidak membahas itu tadi. Yang saya bahas tadi apa? Perbedaan antara waktu dan tempat. Maka ya, masalah puasa duluan, misalkan Muhammadiyah puasa duluan. Lebarannya duluan. Mereka pakai hujjah, pakai dalil seperti dengan hisab, dan kriteria mereka dalam melihat hilal juga berbeda. Mereka hanya 2 derajat saja dikatakan sudah nampak itu hilal. Tapi kriteria daripada pemerintah Nahdlatul Ulama itu 3 derajat ke atas. Itu berbeda. Itu urusan. Istilahnya dia ada hujjah, silakan pakai. Tinggal dipertanggungjawabkan nanti. Tapi kalau untuk rakyat, udah tinggal ikut pemerintah, aman. Yang Allah perintahkan apa? Ati Allah wa atiur Rasul wa ulul amri minkum. Selesai. Sekarang mau anukan, kalau kita tidak mau ikut, berarti menyalahkan loh pemerintah. Berarti ilmu pemerintah yang ada di Kementerian Agama dan ilmu falak tidak ada itu. Istilah memiliki kualitas. Sekarang masalah yang mana mereka berbeda dalil dengan dalil itu, kita tidak mempermasalahkan, silakan, dan kita tidak menyalahkan. Kita tidak menyalahkan. Itu urusan. Cuman saya sarankan apa? Untuk rakyat ngikuti ulul amri paling aman. Kalau salah, tidak akan dipertanyakan di hadapan Allah. Kalau salah, tidak akan dipertanyakan. Sedangkan yang mana ormas yang menentukan dalil dengan suatu dalil menentukan daripada awal bulan dengan istihadnya. Dan ingat, orang yang beristihad bukan orang-orang sembarangan. Ulama pun belum semua ulama yang mana bisa beristihad. Itu orang yang memiliki keluasan ilmu yang luar biasa. Kalaupun istihadnya dia yang mana salah, 1 pahala tetap dia dapatkan. Kalau benar, 2 pahala yang didapatkan. Intinya jangan nak saling menyalahkan. Yang tak sanggup itu pandai ngatakan apa? Orang dah lebaran kau puasa. Kan orang ketakutan. Maka saya suka bilang, balikkan. Kata-katanya dibalikkan. Orang masih puasa kau lebaran. Balikkan seperti itu. Ini sifat yang tak bagusnya, saling menyalahkan. Maka saya selalu membilangkan apa? Jangan menyalahkan orang yang tidak berkunut. Sama juga menyalahkan Imam Ahmad. Sama juga menyalahkan daripada Imam Hanafi. Tapi yang bikin ributnya apa? Orang yang tak berkunut ini menyalahkan orang berkunut. Dikatakan bid'ah, haram, balala, finnar tempatnya, neraka tempatnya. Sekarang apa orang tak mengadang ni buat? Maka kalau kita tak usah, tak boleh loh kita mengatakan tak benar tu tak berkunut, sama menyalahkan daripada Imam Ahmad. Siapa kita mau menyalahkan daripada Imam Ahmad? Imam Syafi'i saja ketika beliau solat di tempat daripada Imam Hanafi, yang mana beliau dipersilakan untuk menjadi imam di solat subuh, beliau pun menjadi imam. Tahu apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Solat subuhnya tanpa kunut. Heran orang-orang, ya imam, kenapa engkau tidak berkunut? Padahal engkau berkunut di dalam solat subuh. Apa yang dikatakan beliau? Pantaskah aku menyalahi daripada pendapat beliau, yaitu Al-Imam Hanafi? Ya, menghargai. Permasalahan di sini nih, yang mana orang rata-rata nih, yang duluan puasa ini yang suka menyalahkan orang. Ini yang paling, orang dah puasa, udah lebaran dah, kau puasa. Ini pasti. Kita nih, pahamnya kita paling toleran, Pak. Boleh cari di mana mereka lebih banyak, habis kita. Boleh dilihat di mana-mana. Di mana kita lebih sedikit, habis kita. Dia lebih banyak. Tapi lihat di Indonesia. Mereka tak seberapa. Aman. Kadang masjid ni, dia yang megang.
Orang sekitar sini pemahamannya berbeda dengan dia. Ada diributkan orang. Ada diributkan orang. Betul apa enggak? Kalau kita mau menyalahkan, tak bakal ada dia di sini nih. Di Indonesia nih. Menghargai luar biasa kita. Tapi kelompok yang seperti ini yang kadang nih luar biasa. Tidak ada toleransinya, nyalahkan. Maka kadang mereka ngomong, kita menghargai. Kau jangan ngomong masalah menghargai, lakukan, jangan cuma mengucapkan saja. Kalau kita udah praktek, udah praktek, bukan hanya ucapan, praktek dah. Kita tidak mempermasalahkan solat di belakang imam yang tidak berkunut. Tidak ada masalah kita. Tapi kalau dia lihat, kadang tak mau solat masjid kita. Oh, itu tak macam mana. Katanya, dia sampai bilang apa? Oh, habis solat bernyanyi dia. Bayangkan, orang habis solat berzikir, dibilang bernyanyi. Alhamdulillah min dhalik. Oke, kita paling toleran. Banyak kan? Masjid. Kita masjid di apa nih? Apa nama Pak? Yang enggak, yang di sini nih. Al-Jamaah. Mayoritas di situ Pak. Ahlu sunnah wal jamaah. Lihat mereka yang mana ada di situ apa? Ada dilarang. Coba kalau kita sedikit, dia yang melonggok. Bisa-bisa tinggal nama gitu. Benar Pak. Contoh di Saudi Pak. Di Arab Saudi lihat. Cobalah kalau kita nak baca maulid apa? Haram. Bisa-bisa kena hukum gitu Pak. Nak ziarah kubur, nak macam-macam, ngelanggar. Bisa kena pidana Pak. Bayangkan, maka kalau paling toleran nih kita di Indonesia nih luar biasa paling toleran. Jadi nak ngomong menghargai, jangan ngomong sama kita, ngomong sama orang sana. Kita udah hatam dah masalah menghargai. Kita tidak pernah mempermasalahkan orang berkunut, orang yang mana berzikir tanpa suara, tak ada masalah gitu. Kadang yang bikin ribut apa? Orang sana yang mana mengatai. Bayangkan ahli bid'ah. Pak, ngeri tu ahli bid'ah tu Pak. Neraka tempatnya Pak. Kenapa? Salahnya mereka dalam memahami daripada bid'ah. Padahal kaidah dalam usul Al-Imam Syafi'i berkata apa? Kalau sesuatu perbuatan yang mana tidak melanggar daripada syariat, walam ya'malu bihi salaf, walaupun tidak pernah dilakukan oleh para salafus saleh, orang-orang terdahulu, falaisa bibid'atin, maka itu bukan dikatakan bid'ah yang diharamkan, walaupun tidak dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Banyak kita yang mana memahami apa? Tidak dilakukan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, bid'ah. Kalau nak ngomongkan gitu, mereka pun banyak yang mana melakukan bid'ah. Ilmu tajwid itu tidak ada di zaman para Nabi. Zaman Rasulullah tidak ada. Zaman para sahabat apa lagi? Zaman para tabi'in tak ada. Setelahnya baru ada ilmu tajwid Pak. Idgham, ikhfa, idgham bi gunna, bila gunna, idhar, iklab, ada qalqalah, mad. Itu ilmu baru. Jangan dibilang ilmu dah ada di zaman Nabi. Tidak ada. Al-Quran ini di zaman Rasulullah itu tidak ada namanya harakat, bahkan titik tak ada. Ilmu nahu itu setelah Nabi. Di zaman Nabi tidak ada. Yang mana pencetusnya siapa? Sayyidina Ali. Agar apa? Agar orang yang bukan orang Arab tetap bisa membaca Arab. Maka kok zaman sekarang dinamakan ilmu nahu. Nahu sorab. Jadi orang Arab pun tetap bisa baca Arab. Istilah karena ada ilmunya. Asal belajar ilmu nahu dan sorab. Di zaman Nabi tidak ada. Bahkan titik-titik Al-Quran itu tidak ada. Ilmu tajwid tidak ada di zaman Nabi, para sahabat Nabi. Kita mau mengatakan itu bid'ah. Maka mereka saja yang salah memahami standar daripada bid'ah. Maka kalau kita mau toleransi, kalau kita tidak usah disuruh toleransi. Udah hatam dah gitu. Kita tidak pernah masalahkan yang di sana tu. Suruh dia tu, jangan cuma mulut aja.
Toleransi. Maka lihat Bapak, masjid yang paham kita kalau dimasuki oleh mereka masih diterima. Coba kalau masjidnya dia, kita masuk, wassalam. Benar Pak? Khatib Jumat jangan harap ada satupun ustaz kita. Kalau udah ketua pengurus dia semua dia, orang dia. Satu pun ustaz kita nak akan ada. Tapi kalau kita yang megang, kadang masih ada ustaz-ustaz dia tu. Ustaz-ustaz salafi masih ada. Kadang imam yang salafi tak ada berdik, masih ada. Toleran gitu Pak. Tapi kalau mereka, maka kalau mau ngomong toleransi jangan sama kita. Sama orang sana. Menghargai, tak usah ngomong kita. Hatam, kita udah diajarkan oleh guru-guru kita. Orang-orang tua kita. Kalau kita, tak usah menyalahkan. Maka saya selalu menyampaikan, jangan nak nyalakan orang berkunut. Aji mengatakan orang yang tak berkunut salah. Sama juga kita menyalahkan daripada Imam Ahmad dan Imam Hanafi. Siapa kita? Boleh kita nyalahkan orang seperti itu, kenapa perbuatannya yang menyalahkan kita berkunut? Bukan masalah dia tak berkunut. Jadi kalau saling menghargai insya-Allah aman. Tidak ada saling mengatai, insya-Allah aman. Dia mau tanya masuk jam berapa dah ni? Oh masih. Ada mau tanya lagi? Ada macam begitu. Bila mantan terdapat 3 tahun ini diundang sahur di gereja. Alasannya dia menghindari orang yang sahur di gereja. Toleransi ini jangan sampai kebablasan. Dalam Al-Quran Allah udah bilang, lakum dinukum, agama kau, agama kau, agamaku, agamaku. Kalau sekarang nih, jadi seakan-akan orang memahami toleransi, orang Islam harus mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Nasrani atau orang-orang Buddha, Hindu, seakan-akan harus mengikuti. Itu namanya toleransi. Begitu juga orang Hindu, orang Buddha, orang Nasrani, ketika umat Islam melakukan sesuatu, mereka pun harus mengikuti. Itu namanya toleransi. Ini salah. Namanya toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah, toleransi yang benar. Tidak mengatai Tuhan mereka, apa yang mereka imani. Kenapa? Kalau kita mengatai Tuhan mereka, mereka pun akan mengatai Tuhan kita, itu Allah. Maka kalau ingin Allah tidak dikatai, dia olok-olok, jangan mengolok daripada kepercayaan mereka. Itu pertama. Yang kedua, muamalah kita dengan baik. Muamalah kita baik dengan mereka. Kalau mereka tetangga kita, yang mana muliakan. Kalau bertemu senyum. Kalau kita memasak, jangan lupa memberi kepadanya. Kalau dia butuh bantuan, kita bantu. Kalau misalnya di hari raya kurban nih, jangan lupa kita bagi daging kurban kepada dia. Karena boleh membagi daripada daging kurban kepada orang kaya sekalipun dia kafir. Jangan lupa, apabila kita macam gini, ini namanya toleransi. Mereka ibadah, jangan kita ganggu. Itu namanya toleransi. Bukan kita lalu ke tempat ibadahnya. Mengatasnamakan toleransi. Salah macam ini. Tapi muamalah dia dengan tetangga ada. Banyak orang-orang macam ini cari muka ya. Cari muka. Padahal ajaran daripada Rasulullah lebih lagi. Maka kalau sampai-sampai apa? Dalam Islam tu, jadi kalau kita mau pindah rumah nih, mau jual rumah kita tawarkan dulu kepada tetangga kita, sekalipun kafir. Saking luar biasa menghargai tetangga Islam itu. Tawarkan dulu kepada mereka. Mereka tidak mau beli atau tidak mampu, baru tawarkan kepada orang. Sampai segitunya. Rasulullah punya tetangga seorang Yahudi. Tapi lihat, ketika istri Rasulullah memasak, lupa memberikan kepada tetangga Yahudi, marah Nabi.
Nak marah Nabi. Maka Rasulullah memerintahkan kepada istrinya untuk memberi kepada tetangga yang Yahudi itu. Baik akhlaknya Nabi, ajaran Nabi. Jadi istilahnya namanya toleransi itu, pertama, jangan kita menghina daripada kepercayaan mereka. Yang kedua, jangan kita ganggu daripada ibadah mereka. Yang ketiga, berbuat baiklah di dalam kehidupan sehari-hari kita kepada mereka. Ini namanya toleransi. Kita tidak mengolok, menghina kepercayaan mereka. Kita tidak melarang atau mengganggu daripada ibadah mereka. Dan kita bermuamalah dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari dengan mereka. Ini namanya toleransi. Maka kalau kita ada orang meninggal daripada agama lain, boleh nak kita datang? Boleh. Tapi ketika ritual mereka, jangan nak ikut. Kita datang, yang sabar. Jangan pula kita doakan, mudah-mudahan almarhum diampunkan dosanya. Jangan pula, itu tak boleh. Apalagi itu, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afiyah. Tak boleh ni. Orang kafir kita doakan tak boleh. Yang sudah meninggal kita doakan dan diampun tak boleh. Cukup kita datang, yang sabar Bu, Pak. Udah gitu. Bela sungkawa aja gitu. Udah datang misalnya tetangga Nasrani, ada meninggal, datang. Ini namanya toleransi. Datang ketika ritual mereka kan kalau Nasrani itu ada ritualnya tuh. Nyanyi atau apa. Kalau Cina itu apa? Konghucu atau Buddha ada ritualnya juga. Jangan kita ikut. Cukup kita datang, takziah lah kok kita katakan dalam Islam. Udah bilang bela sungkawa, istilah yang sabar Bu, Pak. Jangan pula doakan yang sabar, semoga almarhum diterima di sisi Tuhan, diampunkan dosanya, dilapangkan. Tidak perlu seperti itu. Jadi yang harus kita pahami makna daripada toleransi tadi. Bukan berarti yang mana ikut ritual mereka, ikut ibadah mereka, ikut ke ke gereja mereka. Tidak. Maka di zaman Sayyidina Umar, luar biasanya Sayyidina Umar, ketika Palestina itu dapat ditaklukkan, itu pendeta terkemuka daripada Nasrani itu, yang mana ingin melihat daripada Sayyidina Umar, yang mana sih rajanya umat Islam ni, pemimpinnya umat Islam. Kaget dia ngelihat apa? Pakaian biasa, wala apa. Jadi ketika masuk waktu solat, yang mana pendeta ini, yang mana menyuruh atau menawarkan untuk solat di gereja mereka. Apa kata Sayyidina Umar? Enggak, aku khawatir kalau aku solat di gerejamu, yang mana nanti gerejamu ini akan dirampas oleh umat Islam, akan dijadikan masjid. Sayyidina Umar enggak solat di sana. Makanya kalau ditanya, boleh enggak solat di gereja? Boleh. Tapi hukumnya makruh. Kalau ada masjid tempat lain, kenapa harus solat di gereja? Nggak ada tempat lainnya. Itu nanti bilang toleransi. Nanti akhirat tuh mereka ibadah di masjid. Macam mana? Misalkan kan ada video tuh baca maulid di gereja. Nanti mereka nyanyi-nyanyi kerohanian tuh ke masjid. Macam mana tuh? Kan sangsot jadi macam ini. Ini bukan toleransi namanya. Yang model-model begini. Toleransi itu kita tidak mencela kepercayaan daripada mereka, kita tidak mengganggu ibadah atau ritual mereka, dan kita bermuamalah dengan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mereka. Kalau ini kita lakukan, inilah namanya toleransi. InsyaAllah nanti kita lanjutkan lagi. Minggu depan lebaran keberapa tuh? Kamis, Jumat, Sabtu, 3. Udah taklim apa libur tuh? Taklim. Oke, insyaAllah kita lihat nanti. InsyaAllah tuh saya kalau tidak salah hari Minggu atau hari Senin, saya tuh mau berangkat ke Jawa, mengantar anak saya ke pesantren. Karena habis lebaran haji ini memang masuk pesantrennya itu.
karena nunggu cap 3 jari di Tuban. Jadi mohon doanya aja dah. Jadi mudah-mudahan dia betah, dimudahkan dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang barakah. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi'annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna wa tub alaina taubat tausir li kulli hawbah waskur lana al-awrati wa amin al-ruhati waghfir li walidina rabbi wa mauludina walali wal-ikhwani wa sairil insani wa kulli zi mahabbah auziratin au syuhada wal muslimina ajma'in amin ya rabbi asma qadalan wajudan manna la bi'tisabin minna bil mustafa rasuli rahwa bi kulli suli sallallahu wasallam rabbi alaihi ajal habbi wa alihi wa sahbihi idanatas suwati walhamdulillahi bil bari wa tanahi hamdan kasiran dari mahabbatin sa'ir walakin alamin